Hai, dalam video kali ini saya akan membahas pengujian hipotesis one sample t-test dengan R Commander. Sebelum membahas one sample t-test dengan R Commander, saya akan mereview tentang hipotesis dalam statistika. Jadi di dalam statistika, hipotesis itu adalah pernyataan tentang parameter populasi yang akan diverifikasi. Nah, menurut ISO 3534, parameter populasi itu disimbolkan dengan huruf kecil alfabet Yunani atau dalam bahasa Inggrisnya disebut Greek alphabet yang dicetak miring. Ini contohnya ada mu, ada sigma, dan ada eta. Nah ini ISO-nya, jadi ini ISO 3534. Di sini dituliskan bahwa population parameter ini disimbolkan dengan huruf kecil dari Greek letter. Greek letter ini ada alfabet Yunani yang dicetak miring. Ini contohnya mu dan sigma. Nah, dalam statistika itu selalu terdapat sepasang hipotesis, yakni hipotesis 0, dalam bahasa Inggris disebut null hypothesis, ini diberi notasi H0. Dan ada hipotesis alternatif atau alternative hypothesis, ini diberi notasi H1 atau HA. Hipotesis dalam statistika itu selalu tentang parameter populasi, bukan tentang statistik sampel, sehingga penulisannya selalu menggunakan alfabet Yunani seperti yang di kiri ini. Di sini tulisnya H0, titik 2, mu sama dengan 30. Dari mu ini adalah alfabet Yunani. Dan bukan dituliskan seperti yang sebelah kanan ini. Jadi di sebelah kanan ini, X bar itu adalah statistik sampel. Dan tidak boleh dituliskan dalam hipotesis statistika. Dalam statistika, hipotesis 0 selalu diasumsikan benar. Dan ini mirip dengan pemahaman asas praduga tak bersalah. Atau disebut juga dalam bahasa Inggris innocent until proven guilty. Hipotesis 0 ini mencerminkan keadaan situasi yang diyakini sekarang. Dan ada tanda sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan, ini selalu merupakan bagian dari H0. Nah, H0 ini bisa ditolak, atau gagal ditolak, atau tidak ditolak. Tetapi tidak boleh dikatakan diterima, meskipun dari sisi bahasa, arti tidak ditolak sama dengan diterima. Nah, hipotesis alternatifnya yaitu H1, ini merupakan kebalikan atau lawan dari H0. Jadi ini misalnya H0 mu-nya sama dengan 30, maka lawannya mu-nya H1, mu-nya tidak sama dengan 30. Nah, tanda tidak sama dengan, tanda lebih kecil, tanda lebih besar, ini selalu merupakan bagian dari H1. H1 ini umumnya merupakan hipotesis penelitian yang akan dicoba dibuktikan oleh si peneliti. Jadi dalam pengujian hipotesis itu terdapat error yang disebut error tipe 1 atau type 1 error. Nah, error tipe 1 atau type 1 error ini didefinisikan sebagai probabilitas menolak H0 padahal H0-nya benar. Nah, error tipe 1 ini dilambangkan dengan huruf Yunani alfa, ini simbol alfanya seperti ini. Dan error tipe 1 ini disebut juga sebagai significant level atau tingkat signifikansi. Ini adalah ringkasan bentuk H0 dan H1 untuk one sample t-test. Jadi uji T1 sampel atau one sample t-test ini tujuannya membandingkan purata atau mean data dari sampel Anda dengan nilai purata populasi yang diketahui atau nilai purata populasi hipotetis. Berdasarkan tanda sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan dari H0, dan tanda tidak sama dengan, lebih kecil dan lebih besar dari H1, maka bisa didapat 3 pasang hipotesis untuk one sample t-test. Nah, ini pasangan yang pertama. Jadi di sini H0-nya itu mu-nya lebih besar sama dengan mu0 dan HA-nya atau H1 mu-nya lebih kecil mu0. Nah, ini disebutnya one tail atau lower tail atau satu sisi. Nah, tanda lebih kecil ini seolah menunjuk ke kiri, berarti ini adalah sisi kiri atau ujung kiri. Nah, untuk yang di tengah ini, jadi di sini H0, mu-nya lebih kecil mu0 dan HA-nya lebih besar mu0. Nah, di sini juga disebutnya one tail atau upper tail. Jadi tanda lebih besar ini seolah menunjuk ke kanan. Jadi ini adalah sisi kanan atau sisi atas. Jadi untuk pasangan ketiga ini, H0, mu-nya sama dengan mu0, HA-nya mu tidak sama dengan mu0. Nah, ini disebutnya two tail atau dua sisi. Kenapa dua sisi? Karena di sini mu-nya tidak sama dengan mu0. Nah, tidak sama artinya bisa lebih kecil, berarti sisi yang di kiri, atau bisa lebih besar, berarti sisi yang kanan.
Nah, ini secara visual antara wantil dan tutil. Jadi yang menentukan wantil tutilnya itu dari HA-nya atau H1. Jadi kalau HA-nya di sini tidak sama dengan itu artinya bisa lebih kecil, bisa lebih besar, berarti bisa di sisi kiri, yang seperti di gambar ini, ujung kiri atau sisi kiri, atau bisa juga di ujung kanan atau sisi kanan, maka namanya tutil, atau dua sisi. Nah, untuk yang HA-nya lebih kecil, ini tanda lebih kecil seolah menunjuk ke kiri, itu satu sisi atau wantil, dari sisi kiri atau left tail, ya, ujungnya ujung kiri. Nah, untuk yang lebih besar sama dengan mu0 itu sisi kanan. Jadi ini wantil juga, tetapi dia sisinya sisi yang kanan. Jadi tanda lebih besar ini seolah menunjuk ke kanan. Ya. Jadi itu secara visual beda antara wantil dan tutil. Di dalam pengujian hipotesis, kalau kita menggunakan software, itu pendekatannya selalu menggunakan p-value. P-value atau probability value ini adalah bukti terhadap H0. Artinya, semakin kecil p-value, semakin kuat bukti Anda harus menolak H0. Nah, kriteria penolakan H0 ini, jadi kita menolak H0 jika p-value-nya itu lebih kecil atau sama dengan alpha. Umumnya alpha yang digunakan adalah 0,05. Nah, setiap software statistika itu biasanya menghasilkan atau menghitung p-value. Jadi nanti dalam pengujian hipotesis, kalau Anda menggunakan software, Anda tinggal bandingkan p-value dari software, dari output software, dengan alfa. Nah, biasanya alfanya 0,05. Nah, ini adalah rumus uji T1 sampel atau one sample t-test. Jadi di rumus ini, itu untuk menggunakannya harus diketahui X-bar-nya. X-bar ini rata-rata atau purata sampel min-nya. Jadi ini dari data otomatis dihitung oleh software. Ya. Kemudian ada mu0-nya. Nah, mu0 ini diketahui biasanya. Kemudian ada S ini di sini dijelaskan sample standard deviation atau simpangan baku sampel. Dan kemudian ada N. Nah, N ini adalah sample size atau banyaknya data. Dan juga ada DF atau degrees of freedom, ini derajat kebebasan. Ini juga atau disebut juga parameter dari distribusi T. Ini semua bisa dikerjakan dengan R Commander dengan point and click. Nah, di sini saya akan memberikan contoh uji T atau one sample t-test untuk yang satu sisi, baik yang sisi kanan dan sisi kiri, dan juga yang two-tail atau dua sisi. Nah, saya mulai dengan yang uji T satu sampel, ini yang satu sisi, yang sisi kanan atau right tail. Jadi di sini ada sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa rata-rata peminum kopi di Indonesia itu mengkonsumsi 3 cangkir kopi per hari. Nah, dari sampel data terhadap 12 orang dewasa peminum kopi, itu terungkap bahwa mereka mengkonsumsi kopi sebagai berikut. Ini data ini dalam jumlah cangkir, jadi ada yang 3 cangkir, ada yang 4 cangkir, ada yang 2 cangkir, dan seterusnya. Jadi di sini ada 12 data. Nah, dari sampel 12 data ini, pertanyaannya, dapatkah kita menyimpulkan bahwa konsumsi peminum kopi itu telah meningkat? Makin besar, makin banyak. Artinya saya akan menghitung secara manual. Jadi dari contoh ini, itu diketahui N-nya, sampel datanya 12, kemudian rata-rata populasinya dalam ini konsumsi kopinya itu orang Indonesia itu diketahui 3 cangkir, sehingga 3 cangkir ini adalah mu0-nya. Jadi mu0 ini rata-rata konsumsi kopi orang Indonesia itu 3 cangkir. Nah, kemudian kita perlu menghitung purata sampel atau sampel min. Ini X-bar itu purata sampel atau sampel min. Ini dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh data ini, ke-12 data ini dijumlahkan, kemudian dibagi 12. Nah, ini hasilnya. Jadi X-bar-nya atau purata sampelnya itu 3,583333 ini. Jadi ini sampel min-nya. Nah, selain sampel min, kita juga harus menghitung simpangan baku sampel atau sample standard deviation. Ini rumusnya, ini S sama dengan akar dari jumlah 1 sampai 12. Apa yang dijumlahkan itu selisih antara datanya XI dengan X-bar-nya, antara datanya dengan min-nya. Dikuadratkan, kemudian dibagi N-1. Ini saya tuliskan hanya sebagian, jadi 3 data pertama, yang 3 dan 4, ini 3 dan 4, dikurangi min-nya, dikuadratkan, dan data terakhir. Nah, standard deviation ini simpangannya dapatnya 0,900. Nah, hipotesisnya, ini karena tadi pertanyaannya,
apakah bisa disimpulkan bahwa konsumsi peminum kopi itu meningkat. Meningkat berarti dia lebih besar, maka hipotesisnya mu H1-nya ini lebih besar. Ya. Jadi ini H1 sisi kanan. Ya. Nah, setelah menghitung X bar ini dan S, kita bisa menggunakan rumus T-nya tadi. Nah, ini rumus T tadi, uji T-nya. Jadi X bar-nya tadi sudah dihitung, 3,583. Mu 0-nya tadi 3 cangkir, ini 3. Dan S-nya tadi 0,900, dari N-nya 12. Nah, ini dapatnya 2,244 ini. Nah, tadi ada rumus degrees of freedom atau derajat kebebasan itu N-1, jadi N-nya 12 kurang 1, 11. Untuk menentukan p-value dari tabel, itu caranya dari T-hitung ini. Jadi dari T-hitung ini 2,244. Itu tadi DF-nya 11, jadi di baris DF 11 ini, Anda cari angka 2,244 ini posisinya di mana. Jadi dalam ini posisinya di antara 2,201 dan 2,718. Itu angka 2,244 ini, posisinya di sini. Nah, p-value-nya itu kita lihat ke atas. Jadi untuk yang 2,201 ini itu nilai upper tail-nya itu 0,025. Untuk yang 2,718 ini 0,01. Dan 2,244 ini itu T hitung tadi, itu posisinya di antara dua nilai ini. Sehingga p-value-nya juga di antara kedua nilai ini. Ya. Jadi p-value-nya itu yang kecil ini 0,01 dan yang besarnya 0,025. Jadi untuk penggunaan T distribution ini kita tidak bisa menghitung secara eksak, secara pasti satu nilai p-value-nya. Jadi biasa p-value-nya berbentuk interval dari berapa sampai berapa. Dalam hal ini p-value-nya dari 0,01 ya, dari 0,01 sampai 0,025. Itu p-value kalau kita menggunakan tabel. Tapi kan tabel ini terbatas ya. Nah, jadi itu p-value-nya antara 0,1 sampai 0,25. Nanti kalau kita menggunakan R Commander itu p-value-nya ini secara eksak, secara tepat itu besarnya 0,02317 ya. Jadi nilai ini itu nilainya terletak di antara 0,1 sampai 0,025. Nah, nilai 0,02317 ini itu kan lebih kecil dari alfa ya. Jadi dalam contoh ini kita gunakan alfa 0,05. Maka H0 ditolak ya. Jadi kalau H0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata konsumsi kopi meningkat ya. Ini kalau saya ke depan nih di sini kan ditulisnya kalau H0 ditolak ya. Berarti yang berlaku H1. Nah, H1 ini menyatakan mu-nya atau rata-ratanya lebih besar dari 3 cangkir. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata konsumsi kopi juga meningkat, artinya lebih besar dari 3 cangkir. Nah, itu contoh untuk yang one sample test sisi kanan. Nah, sekarang kita akan menggunakan R Commander. Jadi ini datanya yang tadi diketahui. Jadi tadi diketahui sampel data 12 orang dewasa. Ini datanya saya tulis dalam Microsoft Excel seperti ini. Nah, data ini akan dibaca oleh R Commander. Yang pertama-tama kita baca datanya, jadi kita klik data. Tadi datanya dalam Microsoft Excel, kita import datanya. Ini kita jadi klik data, import data, kemudian kita pilih from Excel ini. Jadi karena datanya tentang peminum kopi, jadi nama datanya saya ganti, saya akan namakan kopi gitu. Ini namanya terserah, boleh apa saja. Kemudian di sini ada variable name in first row of spreadsheet, artinya di baris pertama dari Excel-nya tadi itu baris pertamanya itu nama variabelnya ya, jadi ini dicentang, ini yang lain didiamkan default saja, kemudian kita klik OK. Nah, datanya ini sini saya namakan konsumsi kopi ini nama data di tempat saya, namanya terserah apa saja. Saya klik open. Nah, sekarang kita akan melakukan one sample t-test atau uji satu sampel untuk data kopi ini ya. Ini data kopinya. Nah, kita klik statistik, kemudian ketik min, dan kita pilih single sample t-test. Jadi ini one sample t-test, tapi dalam R Commander disebutnya single sample t-test. Ini kita klik. Nah, ini tadi nama variabelnya cangkir. Nah, kita ingin menguji mu 0-nya itu 3 cangkir. Jadi ini diisi 3. Ya. Dan kemudian kita ingin melihat yang one tail ini di sisi kanan, bahwa ini tanda lebih besar, artinya konsumsi kopinya itu meningkat lebih besar dari 3 cangkir. Jadi kita pilih yang bentuk yang ini, yang population mean lebih besar mu 0 ini. Ya.
Nah, itu kemudian kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Jadi ini yang di bawah ini adalah hasil one sample t-test. Jadi nilai T-nya itu 2,2444 tadi seperti dicontoh di slide sebelumnya. Degrees of freedom-nya ini 11. Nah, ini p-value-nya 0,2307. Ya. Nah, artinya di sini nilai p-value ini lebih kecil dari 0,05. Sehingga H0-nya ditolak. Berarti bisa disimpulkan bahwa konsumsi kopinya meningkat, artinya lebih besar dari 3 cangkir. Jadi ini hasilnya. Jadi ini one sample t-testnya. Jadi p-value-nya 0,02317 ini. Dan angka ini lebih kecil dari 0,05. Jadi H0-nya ditolak. Jadi konklusinya atau disimpulkan bahwa rata-rata konsumsi kopinya memang meningkat. Meningkat dalam arti lebih besar dari 3 cangkir. Jadi itu contoh tentang yang one sample t-test, one tail, dalam ini tailnya sisi kanan atau ujung kanan. Nah, berikutnya saya akan berikan contoh one tail juga, one sample t-test, tapi untuk yang two tail. Contohnya sebagai berikut, jadi ada sampel data, hasil pengukuran, isi 26 botol soft drink, kemasan 2 liter. Jadi artinya kita mengambil sampel sebanyak 26 botol soft drink yang kemasannya 2 liter, kemudian isinya dibuka dan diukur. Nah, ini data-data dari ke-26 sampel ini. Jadi ada yang isinya cuma 1,97 liter, ada yang 1,967 liter, dan seterusnya. Jadi ini angka-angka ini, 26 data ini itu dari sampel 26 botol soft drink. Jadi jadi botolnya di sampel 26 botol, kemudian dibuka dan diukur dengan alat ukur. Ini hasil pengukurannya. Nah, dari data ini pertanyaannya, apakah kita menyimpulkan bahwa isi botolnya, jadi bahwa dapat dari data tersebut, dapatkah kita menyimpulkan bahwa isi botol soft drink-nya benar-benar 2 liter? Nah, di sini benar-benar 2 liter berarti sama dengan 2 liter. Maka hipotesisnya ini H0-nya, mu-nya sama dengan 2 liter. Nah, H1-nya itu tidak 2 liter atau bukan 2 liter. Jadi ini two tail ya. Nah, sama seperti tadi, jadi datanya N-nya ada 26 ini. Kemudian mu 0-nya di sini 2 liter, karena ini kemasan 2 liter. Nah, kemudian kita hitung kurata sampel atau sampel min-nya, sama kayak tadi. Jadi data-data ini semuanya 26 dijumlahkan, dibagi 26, dapatnya 2,015. Jadi ini rata-rata sampelnya 2,015. Kemudian juga kita harus menghitung simpangan baku. Dalam hal ini dapatnya 0,04426. Nah, dari kedua nilai ini kita bisa menghitung uji T atau t-testnya. Nah, ini T-nya. Jadi tadi X bar-nya 2015. Ya. Kemudian ini mu 0-nya, kemasan 2 liter. Ini S-nya 0,04426 dan N-nya baiknya data 26. Dapat T-nya 1,7279. Kemudian DF-nya tadi ada 26 data, N-nya 26 kurang 1, 25. Nah, 25 ini digunakan, jadi kalau kita ingin manual mencari p-value itu, dari DF ini, jadi di baris 25 ini, kita lihat nilai T ini, 1,7279 itu terletak di mana? Nah, ternyata T-nya terletak di antara 1,708 dan 2,06. Ya. Nah, kemudian p-value-nya kita lihat ke atas, ini jadi ini antara 0,05 dan 0,025. Nah, tapi di sini two tail. Jadi kalau two tail angka ini dikali 2, sehingga nanti p-value-nya itu yang 0,05 ini kalau dikali 2 jadi 0,1, yang 0,025 dikali 2 jadi 0,05. Jadi p-value-nya terletak antara 0,05 dan 0,01. Nanti dari R Commander itu kita bisa mendapatkan p-value secara eksak yaitu 0,09633 ini. Ya, karena p-value-nya lebih besar dari alfa, jadi karena p-value lebih besar dari alfa 0,05, maka H0 tidak ditolak ya. Ini tidak perlu dikatakan diterima ya, tapi tidak ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata isi botol soft drink adalah 2 liter. Jadi itu secara manual. Kemudian ini menggunakan R Commander. Jadi di sini datanya sama kayak sebelumnya. Jadi saya tuliskan datanya dalam Excel. Ini datanya ada 26 data. Dan data ini akan dibaca oleh R Commander. Ini di R Commander kita akan baca datanya. Jadi kita klik data, import data, sama dari Excel. Jadi datanya tentang soft drink tadi. Jadi ini saya namakan aja soft drink. Kita klik OK.
Nah, tadi datanya drink sini, saya namakan drink di sini. Saya open. Kemudian saya klik data, saya klik OK. Nah, ini datanya sudah terbaca, ini namanya soft drink. Ini bisa melakukan one sample t-test, jadi klik statistik, min, kemudian single sample, sama seperti tadi. Nah, di sini datanya isi tadi volume botol soft drink. Nah, isinya tadi kemasan 2 liter, jadi ininya diganti 2 liter. Ya. Dan yang mau diuji itu yang tutil. Jadi isinya apakah 2 liter atau bukan 2 liter. Jadi kita pilih yang ini, yang tutil ya. Ini kita klik OK. Nah, ini hasilnya. Jadi di sini hasilnya ini p-value-nya 0,09633. Jadi nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga H0-nya tidak ditolak. Nah, ini output-nya. Ya. Jadi dari recommender tadi hasilnya ini saya screenshot. Jadi p-value-nya 0,9633 ini itu lebih besar dari 0,05 sehingga H0-nya tidak ditolak. Sehingga kesimpulannya atau dapat disimpulkan bahwa soft drink ini isinya memang benar-benar 2 liter ya. Jadi H0 tidak ditolak. Nah, ini kalau kita lihat ke depan, jadi kalau H0 tidak ditolak, itu kan berarti mu-nya 2 liter. Jadi artinya benar-benar 2 liter. Nah, ini contoh berikutnya itu yang one tail, jadi uji T satu sampel one tail untuk yang sisi kiri. Jadi jumlah air minum yang dikonsumsi setiap hari oleh orang dewasa yang sehat itu mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 1,5 liter. Kemudian diambil sampel data penelitian terhadap 10 orang dewasa di suatu kelurahan. Dari sampel data penelitian terhadap 10 orang dewasa ini itu didapat data konsumsi air minum dari 10 orang ini. Jadi orang pertama ini 1,7 liter, orang kedua 1,3 liter, dan seterusnya sampai orang terakhir 1,6 liter. Nah, dari data tersebut, pertanyaannya, dapatkah kita menyimpulkan bahwa konsumsi air minum penduduk di kelurahan ini itu kurang dari 1,5 liter? Nah, ini kata kuncinya kurang, berarti lebih kecil. Maka hipotesisnya itu seperti ini. Jadi H1-nya, mu-nya kurang dari 1,5 liter. H0-nya lebih besar sama dengan 1,5 liter. Nah, sama seperti tadi, ini N-nya 10, datanya ada 10, maka N10, mu0-nya ini 1,5 liter tadi. Kemudian kita harus menghitung X-bar-nya, rata sampelnya. Jadi data ini semua dijumlahkan, dibagi 10, dan juga simbangan bakunya, atau standard deviation-nya. Nah, kemudian kita hitung uji T-nya, seperti ini. Jadi ini rumus t-test-nya, uji one sampelnya, dapatnya minus 2,588. Nah, DF-nya ini N-1, 9. Nah, perhatikan, di sini tanda minus ini, itu artinya di sisi kiri ya. Jadi kalau tabelnya ini hanya sisi kanan, maka namanya di sini tulisannya upper tail ya. Jadi tabel ini simetris, kiri kanan sama. Ini karena ditulis upper tail berarti dia hanya sisi kanan. Nah, kebetulan kita menguji sisi kiri. Jadi meskipun angkanya minus, minusnya kita abaikan, kita cari yang 2,588. Jadi di DF9 ini, di baris DF9 ini, kita lihat 2,588 ini posisinya terletak antara 2,262 dan 2,821. Nah, berarti p-value-nya terletak antara ini 0,025 dan 0,01. Ya, jadi yang lebih kecil yang 0,01, jadi ini p-value-nya antara 0,1 dan 0,025. Ya, jadi ini p-value-nya. Jadi sama kayak tadi untuk tabel untuk uji T ini, kalau manual tabelnya tidak bisa memberikan nilai p-value secara eksak. Ya. Tapi kalau dari recommender itu p-value-nya 0,1 0,01466. Nah, nilai ini kan di antara dua nilai ini. Nah, karena nilai 0, ini lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Sehingga kesimpulannya memang benar, konsumsi air minum di kelurahan tersebut kurang dari 1,5 liter. Ya. Jadi ini contoh secara manual. Nah, sekarang kita menggunakan recommender. Ini datanya saya tuliskan dalam bentuk Excel. Jadi data konsumsi air minum ada 10. Nah, file Excel ini akan dibaca oleh recommender. Jadi sama kayak tadi, kita klik data, kemudian import data, kita pilih Excel. Nah, ini datanya air minum, jadi saya tulis saja air minum. Sama kayak tadi, saya klik OK. Nah,
Kemudian kita pilih ini datanya. Di sini saya namakan konsumsi air minum. Saya open. Nah, ini datanya sudah terbaca. Nah, kemudian kita bisa lakukan uji T1 sampel. Jadi sama kayak tadi, kita klik statistik, kemudian min single sample t-test ini konsumsi air minum. Nah, di sini patokannya tadi 1,5 liter atau 1,5. Jadi ini isi 1,5. Dan tadi pertanyaannya apakah konsumsinya kurang dari 1,5 liter? Berarti kita pilih yang ini, yang lebih kecil. Kita klik OK. Nah, ini outputnya. Jadi di sini p-value-nya 0,01466. Nah, nilai di statistiknya ini minus 2,588. Jadi dalam hal ini H0-nya ditolak karena nilai p-value-nya lebih kecil dari alpha. Outputnya dari R-Commander. Ya, jadi ini di sini p-value-nya 0,01446 ini. Dan nilai ini lebih kecil dari 0,05. Maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata konsumsi air minum penduduk di kelurahan tersebut kurang dari 1,5 liter. Jadi itu contoh uji T1 sampel atau one sample t-test untuk ketiga bentuk hipotesis, yaitu yang two-tail, one tail yang satu sisi kanan, dan one tail satu sisi kiri. Demikian video tentang pengujian hipotesis kali ini.